Inilah kisah karomah Khair an-Nasaj yang dibawakan uang oleh seekor kepiting. Orang-orang saleh dan para waliullah mempunyai banyak karomah yang tidak banyak diketahui oleh manusia biasa. Bahkan jika ada seseorang yang mengetahuinya, ia akan disuruh untuk tidak menyebarkannya kepada khalayak umum. Sebagaimana karomah yang dimiliki oleh Khair an-Nasaj yang dijelaskan oleh Abu Nuaim al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Auliya wa Tabakat al-Asfiyah. Dari sebuah riwayat yang bersumber dari kabar Al-Hasan bin Ja'far, dan Al-Hasan bin Ja'far mendapatkan kabar tersebut dari Abdullah bin Ibrahim al-Jurairi. Bahwasanya Abu al-Khair ad-Dailami pernah berkata, ketika aku sedang duduk dengan Khair an-Nasaj, ada seorang wanita yang menemuinya. Wanita tersebut lalu berkata, berikanlah kerudung yang aku titipkan kepadamu. Baik, jawab an-Nasaj dengan singkat. An-Nasaj kemudian memberikan kerudung kepada sang wanita yang menemuinya. Dan sang wanita lalu bertanya, berapa harganya? 2 dirham, jawab an-Nasaj. Wanita tersebut kemudian berkata, pada saat ini, aku tidak mempunyai apa-apa, aku juga telah mendatangimu berkali-kali, akan tetapi aku tidak pernah melihatmu. Besok insya Allah aku akan kembali untuk memberikan bayarannya kepadamu. Mendengar ucapan wanita tersebut, an-Nasaj sontak berkata, jika kamu datang ke sini dengan membawa bayaran tersebut, tapi kamu tidak bertemu denganku, maka lemparkanlah bayaran tersebut ke sungai di Jelah. Jika aku sudah kembali, aku akan mengambilnya. Dengan rasa heran, sang wanita kembali berkata, bagaimana kamu mengambilnya dari sungai di Jelah? Khair lalu menjawab, kamu itu terlalu banyak tanya, lakukanlah apa yang aku perintah, insya Allah, jawab sang wanita. Keesokan harinya, Abu Khair al-Dailami datang kembali untuk bertemu dengan Khair an-Nasaj. Namun, Khair an-Nasaj telah pergi. Dan selang beberapa saat, sang wanita yang masih mempunyai tanggungan dengan Khair an-Nasaj juga datang dengan membawa sobekan kain yang isinya adalah uang 2 dirham. Ia lalu duduk sebentar, kemudian melemparkan kain yang berisi uang tersebut ke sungai Diljah karena tidak bertemu dengan Khair an-Nasaj. Tak lama setelah kain dilempar, ada seekor kepiting yang menyeret kain tersebut lalu menyelam ke dalam sungai. Tak lama setelah kejadian tersebut, Khair an-Nasaj datang dan membuka pintu tokonya. Setelah itu, beliau duduk di pinggiran sungai untuk berwudu. Lalu ada seekor kepiting yang keluar dari dalam air dan menuju pada dirinya, dengan sepotong kain yang ada di atas cangkangnya. Kepiting pun semakin mendekat kepada Khair an-Nasaj, lalu beliau mengambil kain yang berisi uang yang ada di cangkang kepiting tersebut. Abu Khair ad-Dailami yang melihat kejadian tersebut dengan mata kepalanya sendiri kaget, beliau lalu menghampiri Khair an-Nasaj dan berkata, aku melihat begini dan begitu, yaitu melihat kejadian yang tidak biasa terjadi pada diri manusia. Mendengar perkataan tersebut, Khair an-Nasaj lalu berkata, aku ingin supaya engkau tidak menceritakannya ketika aku masih hidup. Baik, jawab Abu Khair ad-Dailami. Dalam kisah di atas menunjukkan kepada kita semua, bahwasanya tidak semua kejadian yang kita lihat harus kita ceritakan semuanya kepada khalayak umum. Termasuk berbagai karomah yang dimiliki oleh para waliullah, karena yang bisa mengetahui hal tersebut tentu orang-orang pilihan. Agar bisa mengambil hikmah darinya, dan jika diceritakan kepada banyak orang belum tentu akan diambil hikmah oleh orang-orang yang mengetahuinya. Karomah-karomah yang dimiliki oleh para wali adalah salah satu bukti kekuasaan Allah yaitu dengan memberikan kelebihan kepada orang-orang yang dicintainya. Sehingga ketika mereka masih hidup, mereka berusaha untuk menutupinya. Karena jika diketahui oleh banyak orang, bisa jadi orang-orang lalu memujanya dan mengakibatkan orang-orang itu tidak lagi berharap kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Khair al-Nasaj bersumpah tidak makan kurma basah. Terkait dengan nama tenarnya, Khair al-Nasaj, terdapat kisah unik di baliknya. Al-Nasaj sendiri berarti tukang tenun, lalu dari mana kisah itu bermula? Begini kisahnya, dulu, Khair al-Nasaj pernah bersumpah selamanya tidak akan memakan rutab kurma basah. Namun seiring berjalannya waktu keinginan untuk memakan rutab selalu saja ada dalam benak Khair al-Nasaj. Hingga pada akhirnya takluklah Khair al-Nasaj kepada keinginannya untuk memakan rutab. Ia lalu mengambil rutab seberat setengah ritel sekira 200 gram. Ia pun memakan 1 butir kurma. Ia pun melanggar sumpahnya yang dulu pernah ia ucapkan. Tiba-tiba dari kejauhan ada teriakan seseorang yang ditujukan kepadanya. Wahai Khair, kenapa kau kabur? Teriak orang itu. Rupa-rupanya orang itu dahulu memiliki budak yang kabur dan namanya Khair. Muhammad bin Ismail al-Samiri nama asli Khair al-Nasaj sebelum peristiwa ini setelah melanggar sumpahnya memakan rutab,
Rupa-rupanya atas izin Allah wajahnya diserupakan dengan budak yang kabur yang namanya Khair. Dari sinilah nama Khair disematkan kepada Muhammad bin Ismail al-Samiri. Orang yang meneriaki Muhammad bin Ismail al-Samiri lantas mencekiknya dengan anggapan bahwa ia adalah Khair. Beberapa orang yang kebetulan ada di situ juga menjadi saksi bahwa itu adalah Khair. Muhammad bin Ismail al-Samiri pun tak bisa mengelak, karena semua orang sepakat bahwa dia adalah Khair. Muhammad bin Ismail al-Samiri kini mulai merenung, apakah ini sebab aku melanggar sumpahku sehingga wajahku diserupakan dengan Khair, ucapnya dalam hati. Lantas, dengan penuh keyakinan bahwa yang ia tangkap itu adalah Khair, orang yang meneriaki yang tak lain adalah majikan Khair itu lalu membawa Muhammad bin Ismail al-Samiri ke tokonya dan menyuruh Muhammad bin Ismail al-Samiri untuk menenun. Nah dari sinilah sematan al-Nasaj yang berarti tukang tenun menempel pada Muhammad bin Ismail al-Samiri. Kini semua orang menganggapnya sebagai budak yang bernama Khair al-Nasaj. Muhammad bin Ismail al-Samiri yang dikira sebagai Khair al-Nasaj pun mulai menyesali perbuatannya yang telah melanggar sumpahnya kepada Allah. Kini hidupnya dihinggapi dengan rasa sesal, ia ingin sekali hidupnya kembali seperti semula. Pada akhirnya ia pun memohon ampun kepada Allah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melanggar sumpah yang pernah ia lontarkan. Atas izin Allah wajah Muhammad bin Ismail al-Samiri yang diserupakan bak Khair al-Nasaj menghilang. Kemiripan itu menghilang dari Muhammad bin Ismail al-Samiri dan wajahnya kembali seperti semula. Semenjak peristiwa itulah Muhammad bin Ismail al-Samiri memiliki julukan Khair al-Nasaj, dan hingga ia menjalankan laku sufi nama Khair al-Nasaj menempel padanya. Salah satu adagium yang lekat dengan sufi Khair al-Nasaj adalah tauhid setiap makhluk senantiasa berkurang dan tak sempurna, manakala ia bergantung kepada selainnya. Wallahu a'lam. Sepanjang sejarah, budak adalah seseorang yang dianggap sangat hina dan dicap sebagai kalangan rendahan di mata tuannya. Sangat jarang sekali budak yang diperlakukan sebagaimana orang merdeka lainnya. Apalagi memiliki kedudukan tinggi dan terhormat di sekitar mereka. Bahkan, pada zaman Nabi pun budak dijadikan makhluk yang terhina dan sangat tidak pantas mendapat kehormatan. Mereka harus tunduk kepada yang namanya Sayyid. Mengabdikan dirinya pada tuannya. Harus patuh terhadap perintah tuannya. Apapun yang tuannya minta, harus ia penuhi dengan sukarela. Namun, tidak semua budak yang kita rasa adalah makhluk hina. Justru ada banyak budak yang memiliki kedudukan agung di sisi Tuhannya dan mendapat rasa hormat yang lain dari tuannya sendiri. Salah satunya adalah Abdul Hasan Muhammad bin Ismail, yang kemudian dikenal dengan Khair an-Nasaj. Ia merupakan sufi pertengahan abad kedua, dan hidup selama kurang lebih 120 tahun. Pada saat itu, di zamannya, ia sangat terhormat hingga menjadi seorang guru dan mufti. Serta memiliki banyak murid dan pengikut yang akhirnya juga menjadi seorang sufi sejati. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Abi Al-Qasim Abdul Karim bin Hauzan Al-Qushairi yang kemudian dikenal dengan Imam Al-Qushairi, di dalam salah satu karya beliau yang sangat monumental, Ar-Risalah Al-Qushairiyah, bahwa Khair an-Nasaj satu generasi dengan Abu Hamzah Al-Baghdadi, As-Sari dan Abul Hasan An-Nuri serta berguru kepada mereka dan menjalani proses tirakatnya menjadi seorang sufi sejati dengan mereka. Mengenai kisah perubahan namanya, yang asalnya Muhammad bin Ismail kemudian menjadi Khair an-Nasaj, ternyata ada kisah unik dan menarik di balik itu, yang kemudian nama itu melekat pada dirinya hingga ia wafat. Suatu hari, dikala musim haji sudah tiba, Khair an-Nasaj tidak lupa untuk menunaikan ibadah haji. Namun, di saat ia sudah berada di pintu gerbang kota Kufah, ia ditangkap oleh seorang penenun sutra. Seketika penenun itu berseru, "Engkau sekarang adalah budakku. Dan mulai sekarang, namamu adalah Khair." Karena dikiranya hal ini adalah sebuah takdir dari Tuhan, ia sama sekali tidak menentang perkataan si penenun itu. Bahkan ia bekerja pada si penenun itu, yang tak lain adalah tuannya sendiri. Bertahun-tahun ia bekerja menjadi penenun sutra. Kapanpun tuannya memanggil namanya, Khair, pasti ia akan menjawab dengan lembut, "Labaika, ya, tuan." Serasa tidak ada rasa tidak suka ataupun benci ketika dipanggil dengan panggilan yang bukan namanya sendiri. Namun anehnya, selang beberapa tahun sejak si penenun mempekerjakan Khair, ia merasa ada keganjalan terhadap apa yang selama ini ia perbuat pada Khair. Hingga pada suatu saat ia menyesali terhadap apa yang telah ia lakukan dan berkata pada Khair sembari memohon belas kasih, "Maaf, selama ini aku salah. Kau bukanlah budakku dan namamu bukanlah Khair."
Setelah kejadian tersebut, ia mulai meninggalkan tukang tenun itu dan pergi ke Mekah. Di sanalah ia mendapat derajat yang tinggi hingga Junaid pun memujinya, Khair adalah orang terbaik di antara kita semua. Sejak saat itu, ia lebih suka dengan nama barunya, Khair an-Nasaj. Sampai-sampai ia berkata, aku tidak akan mengganti namaku yang telah dianugerahkan oleh seorang muslim padaku. Selama hidupnya, ia tetap menjalani tirakat tasawufnya sebagaimana seorang sufi agung lakukan. Di sela-sela menjelang kewafatannya, pada waktu salat Isya, ia sempat berkata kepada malaikat maut, tunggu dulu, semoga Allah mengampunimu. Kau hanyalah seorang hamba yang menerima perintah Tuhannya. Begitu pula aku. Hal yang diperintahkan padamu untuk mencabut nyawaku, harus engkau lakukan. Tetapi aku juga harus melakukan apa yang telah diperintahkan padaku, salat Isya. Biarlah aku lakukan terlebih dahulu, setelah itu kerjakan perintahnya. Setelah itu, ia berwudu untuk menunaikan salat Isya. Selang beberapa saat, setelah ia selesai menunaikan salat Isya, ia kemudian melentangkan tubuhnya, memejamkan kedua matanya, membaca kalimat syahadat dan pada saat itu ia menyerahkan hidupnya. Tak lama dari waktu wafatnya Khair an-Nasaj, ada seseorang yang bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpinya, ia ditanya, apa yang Tuhanmu perbuat padamu? Ia pun menjawab, jangan tanyakan hal ini padaku. Tapi yang terpenting, aku telah terlepas dari duniamu.